Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi bersama kakak Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung sudut, materi tentang geometri dimensi 3 kelas 12 matematika wajib. Asli babari pisang. Ayo kita ceki bro, ikan cucut. Yo lanjut. Oke, hitung sudut. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan kata kuncinya. Nah, di sini kalian seperti biasa harus bisa membayangkan, sama halnya dengan menghitung suatu jarak. Nah, dari hasil membayangkan ini kita proyeksikan. Nah, misalkan gini deh, apa itu proyeksi? Kita misalkan ada garis AB, kemudian ada garis BC lagi. Nah, di sini kita akan proyeksikan si garis AB terhadap BC. Nah, sehingga di sini ada suatu lampu atau matahari, kita proyeksikan garis AB terhadap BC. Nah, ini adalah proyeksinya, yaitu pasti selalu tegak lurus dan hasilnya itu di ini. Hasil proyeksinya itu BA aksen. Nah, sehingga dari proyeksi ini kita akan Kita bisa membuat segitiga yang mewakili. Nah, seperti ini. Jadi ada segitiga BA aksen A. Nah, setelah diproyeksikan. Nah, segitiga yang mewakili ini sama halnya dengan menghitung jarak, yaitu ada 3 macam. Yang macam pertama itu ada segitiga sama sisi. Oke, di sini sudutnya alfa. Nah, untuk mencari sudutnya itu berarti apa? Yoi bro, alfanya itu pasti 60 derajat. Karena di sini tuh sama sisi itu sudutnya juga pasti sama besar. Segitiga besar sudut segitiga itu 180 dibagi 3 berarti 60 derajat untuk si alfanya. Dan ini tuh alfanya, nama sudutnya tidak selalu alfa, bisa juga beta, bisa gamma atau apapun itu namanya. Yang kedua, nah di sini ada segitiga siku di mana di sini ada sudut alfa. Nah, untuk mencari si sudut alfanya itu kita gunakan perbandingan trigonometri. Di sini ada 3 macamnya aja yang kita ketahui. Ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Ingat, ini nama sudutnya tidak harus alfa ya, bisa beta. Sin alfa, cos alfa, dan tan beta. Tinggal kita gunakan perbandingan trigonometri yang jika sisinya diketahuinya itu yang mana gitu ya. Bisa ketiga ininya, bisa salah satu dari ketiga ini ya, macam-macam trigonometri. Nah, yang terakhir yaitu ada segitiga sembarang. Di sini ada sisi A kecil, B kecil, C kecil. Nah, ini kita gunakan aturan kosinus. Nah, untuk di segitiga sembarang untuk menghitung jarak itu aturan kosinus juga, namun dimodifikasi. Nah, ini mah berarti langsung sudut alfanya di sini mencari cos alfa sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat minus C kuadrat dibagi 2AB. Nah, biar gampang lagi, clue-nya itu si C itu pasti sisi terjauh dari sudut si alfa. Si AB itu sisi terdekat atau sisi yang mengapit sudut alfa, seperti itu. Sudut yang mengapit. Oh, ya, paham? Bagus. Kak, lanjut Kak? Boleh. Kak, contoh Kak? Boleh. Kan ikan cucut, yuk lanjut. Contoh soal, ada suatu kubus ABCDEFGH, di mana titik P itu di tengah-tengah bidang EFGH, kemudian yang ditanyakan itu sudut BPBE. Oke, kita langsung jawab. Si BP kita gambar dulu BPBE. Dari sini berarti si sudutnya pasti ini. Nah, ini si alfanya. Oke. Nah, sehingga kita punya segitiga BPE, di mana alfanya itu di titik BP, BE. Nah, ini. Nah, biar gampang, misalkan ketika kalian susah membayangkan segitiga BPE, kita gunakan garis bantu aja. Si EP-nya tarik ke garis sehingga melalui titik G. Dari titik G kita tarik lagi ke si titik B, sehingga kita buat segitiga sama sama sisi. Segitiga BEG sama sisi. Kenapa? Karena BE, EG, dan GB itu merupakan diagonal bidang, sehingga mempunyai panjang sisinya yang sama. Otomatis si sudutnya juga sama besar. Ini berarti 60, 60, 60. Nah, si alfa ini adalah setengah dari si B. Kenapa? Karena si titik P ini ada di tengah-tengah bidang ini. Nah, ketika kita tarik garis dari P ke B, itu pasti si garis ini tuh membagi 2 sudut sama besar. Nah, sehingga sudut alfanya itu tinggal 60 dibagi 2, berarti 30 derajat. Paham tuh? Pahimna, wayahna. Nah, seperti itu. Kak, contoh lagi Kak, boleh? Boleh. Contoh yang kedua, misalkan ABCD kubus, oke. Sin sudut CG
BDG, CG BDG. Oke, kita langsung jawab. Kita gambar BD bidang dulu ya, terus DG, nah BG. Nah, ini adalah bidang BDG. Terus si CG-nya ini kan, CG-nya. Nah, berarti si sudutnya itu di sini nih. Nah, gitu, tapi ini belum kelihatan. Kenapa? Nah, pertama kita apa? Kita proyeksikan si garis CG terhadap bidang ini. Nah, proyeksinya pasti ini apa? Tegak lurus. Seperti itu. Ya toh? Oke, nah si apa biasanya, nah dari titik G ini kita langsung aja hasil proyeksinya itu pasti di tengah-tengah. Nah, tidak selalu ya, tapi ini pasti ada di tengah-tengah. Nah, seperti itu nih, titik di sini titik P misalkan. Nah, dari titik P ini kita tarik ke titik C sehingga membentuk segitiga GPC. Nah, di mana? Nah, ini rusuknya 6. Oke, kita langsung jawab aja. Kita buat segitiganya di mana si sudut antara CG dan BDG itu ini, yaitu di G. Nah, ini sudut alfa. Ya toh? Nah, kemudian kita tentukan si panjang sisi dari si PC 3 akar 2. Kenapa si PC? Karena setengah dari si AC. Nah, ini diagonal bidang 6 akar 2, berarti setengahnya 3 akar 2. Kalau si PGC atau CG itu adalah 6. Nah, ini 6 sama rusuk. Nah, kalau si GP ini kita bisa gunakan Pitagoras, bisa juga kita apa? Nah, menghitung jarak dari titik ke tengah-tengah bidang. Apa? A per 2 akar 6. Berarti 6 per 2, 3 akar 6, berarti 3 akar 6. Kalau di Pitagораsin silakan monggo. Nah, sehingga kita punya apa? Punya sin sudut CGGP. Kenapa seperti ini? Karena ini tuh mewakili si ini. Nah, karena sudah dibuat ini garis bantu yang di tengah-tengahnya biar lebih mudah. Nah, sehingga sama dengan perbandingan sin itu adalah depan miring. Depannya ini 3 akar 2, miringnya ini 3 akar 6, sehingga kita peroleh coret-coret 3-nya. Akar 2 bagi 2 1, akar 6 bagi 2 3 akar 3. Berarti kita rasionalkan biar mudah menghitungnya, sehingga kita peroleh sepertiga akar 3. Nah, jadi sin dari sudut CGGP atau dari sin dari sudut CGBDG, bidang BDG itu adalah sepertiga akar 3. Paham? Oke, bagus. Ikan cucut. Yuk lanjut. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada titik P. Titik P itu kayaknya ini tidak di tengah-tengah ya. Pertanyaannya cos sudut BP BH. Oke. Kita jawab si BP BH berarti sudutnya di sini. Oke, tarik garis bantu dari P ke H, ini sudutnya. BP BH. Oke, kita apa? Ya, misalkan ini rusuknya 6. Kemudian nah, apa lagi? Oke, ininya 4. Oke, berarti si FP-nya 4, berarti ininya 2. Oke, kita gambar, keluarin nah segitiga. Karena ini tidak perlu diproyeksikan, maka langsung ada segitiga yang mewakili, dan segitiganya itu di sini segitiga sebarang. Ya toh? Kemudian kita buat titik-titiknya, sudut alfanya di sini. Oke, kita tentukan panjang sisi si BH. Kenapa si BH 6 akar 3? Karena BH ini merupakan diagonal ruang A akar 3, seperti itu. Kemudian kita akan mencari si BP. Nah, si BP ini, ini si BP ini kita gunakan segitiga BFP. Oke, di sininya 4. Ya, si BF-nya itu 6. Kita tulis BF-nya 6, PF-nya 4. Nah, mencari si BP Pitagoras berarti PB sama dengan akar ini 6 pangkat 236 ditambah 16 akar 52, sehingga ini tuh akar 52. Ini juga sama, boleh disederhanain boleh atau gini aja boleh. Karena kenapa nggak disederhanain? Karena nanti dikuadratin juga gitu, biar nggak pusing, nanti biar ya, akarnya hilang. Karena kita menggunakan aturan kosinus, sisinya ini dikuadratin. Nah, kemudian kita akan mencari si panjang PH. Si PH ini menggunakan segitiga yang ini, PGH. Oke, ininya 2, alasnya tingginya 6. Kemudian kita tulis titiknya. Nah, PGH. Ininya Pitagoras lagi. PH sama dengan akar 36 tambah 4. Akar 40 kita tulis akar 40, di sini akar 40. Disederhanakan juga boleh, nggak masalah karena ini bukan hasil akhir. Nah, dari sini, dari segitiga sembarang ini, kita akan memperoleh si sudut alfa dengan cara aturan kosinus. Sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Kenapa? Karena sisi ini tuh adalah sisi yang mengapit sudut dikurangi sisi yang terjauh. Nah, akar 40 dikuadratin dibagi 2AB, 2 yang ini. Oke.
Oke, betul ya. Kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan. Ini 6 pangkat 2, 3, 6. Akar 3 pangkat 2, 3. Ini akarnya hilang juga sama. Min 40 sama dibagi 12. 2 kali 6, 12. Akar 3 kali akar 5, 2. Akar 156. Maka sama dengan 36 kali 3, 108. Ditambah ini 52 dikurangi 40, 12 dibagi 12 dikali akar 4 kali 39. Kenapa? Karena kita sederhanakan biar 4-nya bisa keluar akar, sehingga ini 120 dibagi 24. Akar 39 gak bisa dikeluarin. Nah, 120 bagi 24 adalah 5 per akar 39. Oke, kita rasionalkan biar mudah dihitungnya. Berarti kali akar 39 per akar 39, maka kita peroleh 5 per 39 akar 39. Nah, jadi cos sudut BPBH itu merupakan 5 per 39 akar 39. Nah, seperti itu, mudah. Nah, untuk kalian bahan latihan untuk menghitung sudut, silakan kalian kerjakan latihan soal di buku catatannya. Silakan tengok kembali kalau tidak mengerti di contoh soalnya. Seperti itu. Paham ya? Bagus. Nah, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, jaga iman, imun, dan imin. Nah, kakak pamit mengundurkan diri. Jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya dan bermanfaat bagi kawan-kawan kalian semua. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.